Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agneza Martusyadia, Prodi Teknologi Informasi, nomor induk mahasiswa 25142201, dengan maksud membuat video ini sebagai tugas ujian tengah semester ganjil atau UTS semester ganjil, mata kuliah Desain Grafis dan Multimedia. Untuk tugasnya sendiri adalah membuat desain 3D elektronik, tentunya menggunakan aplikasi pembuat desain 3D. Untuk saya sendiri menggunakan aplikasi Fusion 360 dan desain yang akan saya buat adalah desain sebuah lampu. Langsung saja kita ke prosesnya. Oke, langsung aja kita buka dulu ya Fusionnya. Nah, sudah dibuka, kita langsung klik new, terus klik design. Oke. Nah, itu langsung muncul area workspace-nya. Jadi kita buat desain 3D-nya nanti di atas grid itu. Yang kotak-kotak itu grid ya. Kemudian ada garis sumbu X dan Y, garis merah dan hijau itu. Agar kita nanti ketika membuat desain 3D-nya itu bisa presisi ya. Bisa sesuai perhitungan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan untuk workspace-nya ini, karena ini desain 3D ya, jadi kita bisa lihat dari segala arah. Nah, itu bisa kita lihat di pojok sebelah kanan, itu ada kubus ya. Nah, itu kita bisa klik, nanti ada top, bottom, right, left. Nah, jadi kita bisa lihat dari segala arah. Bisa dari top atau atas, kemudian right kanan, left kiri, bottom, bawah. Oke, kita lanjut. Langsung aja kita buat desainnya ya. Pertama kita klik grid form, nah, kemudian klik grid lagi, kita pilih sphere yang lingkaran itu ya. Kita pilih posisi bottom. Kita klik di titik koordinatnya di bagian tengah, oke. Nah, karena kita mau bikin case-nya dulu, kita pakai ukuran yang besar ya. Kalau 100 kayaknya ini kurang. Kita coba pakai 200. Oke, segini cukup. Nah, untuk garis hitamnya itu kita bisa sesuaiin mau bikin berapa ya. Nah, di sini kan masih 8. Nah, kita bisa ubah. Di sini aku mau pakai 12 deh. Oke. Terus klik OK. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ada 12 setiap garisnya. Dan kemudian kita akan menghilangkan beberapa area. Jadi nanti bagian atas dan bawahnya itu ada space-nya ya. Nah, ini tinggal diklik aja ya, sambil klik shift kita klik satu-satu. Sebenarnya ini bisa langsung otomatis, tapi kita cari aman aja. Kita klik satu-satu biar area yang kita mau hilangkan itu sesuai ya. Nah, kalau udah biru semua kayak gini, kita bisa klik delete. Oke. Kita bisa lihat ya dari sisi atas. Nah, seperti ini. Kita hilangkan juga yang di bagian tengah itu ya. Pelan-pelan aja ya, satu-satu. Jangan sampai kena di garisnya, karena itu akan berpengaruh ke hasilnya nanti. Klik delete. Nah, bagian bawahnya juga ya, seperti yang saya bilang tadi. Oke.
Oke, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita mau ubah desain yang bagian atasnya itu. Nah, ini ya hasilnya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ubah yang bagian atas ya. Ini terserah ya, sesuai selera ya. Mau diubah atau enggak. Nah, di sini aku mau ubah karena biar bentuknya itu lebih bulat aja gitu. Jadi atasnya enggak kerucut gitu ya. Kan hampir membentuk kerucut ini. Oke. Kita klik modify. Nah, itu kita bisa tarik ke atas, ke kanan, atau ke depan ya. Nah, seperti ini. Oke, atau kita bisa langsung ganti angkanya, mau size berapa. Sini aku pakai 3 aja ya, min 3. Kalau udah, bisa klik OK. Kita lakukan hal yang sama di bagian bawahnya. Nah, ini langsung ganti aja ya. Kalau udah, klik OK. Setelah itu, karena kita udah buat lingkarannya, nah sekarang kita mau buat 3D-nya. Kita buat 3D-nya ya, kita pakai pipe sini. Nah, jangan lupa di select all objeknya dulu, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, dia kan langsung otomatis berubah. Jadi terlihat kan ya, garis yang hitam tadi berubah menjadi 3D. Nih, jika dilihat dari segala arah ya, seperti ini. Nah, di sini untuk diameternya kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Sini aku coba. Oke, tetap. Nah, ini display mode-nya ini bisa diganti juga ya. Kalau kita mau bikin bentuk yang lebih 3D, bisa pakai display mode yang kedua. Jadi lengkungannya itu lebih kelihatan, sudutnya itu lebih terlihat. Jangan lupa, karena ini sebenarnya berongga ya, jadi kita harus hide body yang dalam. Nah, jadi kelihatan kan kayak jaring-jaring gitu ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, langsung aja kalau udah kita pilih yang terakhir kita buat tadi ya. Nah, itu kita convert sebagai new body.
Jadi kita pisah dengan desain yang sebelumnya agar ketika nanti kita ada perubahan ingin mengedit lagi itu bisa diedit kembali gitu. Jadi nggak mengubah desain yang lain, hanya mengubah desain di sini saja. Ini ya, kita hide dalamnya, body dalamnya. Nah, agar kerangkanya yang hitam-hitam, garis hitam ini hilang, itu kita bisa pakai ini, display setting, visual style, kita langsung pilih shade. Nah, langsung hilang dan lebih kelihatan ya. Bentuk rendernya nanti kurang lebihnya kayak gini. Oke, kita lanjut klik body yang terakhir ini ya. Nah, itu bisa langsung kita klik M, kita mau pindah posisinya ke atas ya, seperti ini, karena kita mau buat objek baru, jadi kita pindahin dulu ya. Bisa langsung diketik mau berapa jaraknya. Oke, segini aja ya, kita klik OK. Nah, sekarang kita bikin objek baru di bawahnya sini nanti ya. Kita klik create dan sphere lagi. Bentar ya, ini perlu diubah dulu posisinya biar area workspace nya kelihatan. Ini sphere. Nah, kita pilih posisi bottom lagi. Nah, seperti tadi kita klik di titik koordinatnya. Oke, sudah muncul. Kita bikin yang ukuran lebih kecil karena ini sebagai lampunya ya nanti. Nah, kurang kayaknya ya. Oke, segini aja. Nah, ini sama kita kita oke dulu. Nah, ini sama ya, kayak yang atas ini kita posisikan di posisi yang sama tadi 200. Oke. Seperti ini, kalau sudah klik OK. Jadi posisi lampunya itu berada di dalam base-nya ini ya. Kalau sudah itu kita bisa langsung klik C di keyboard ya, klik C karena kita mau buat circle ya, lingkaran ya. Seperti biasa kita klik bottom, area bottom. Oke. Nah, kita perlu hide dulu ya ini biar workspace-nya itu kelihatan. Oke. Kita bakal bikin lingkaran di sini. Seperti biasa ya, pasti yang diklik di bagian koordinat tengah, diklik aja, terus kita tarik. Nah, langsung kita ubah ukurannya. Kasih aja 20. Sama kayak ukuran si ini tadi ya, si lingkaran yang kecil tadi, si lampunya. Sudah finish, oke. Jadi sekarang kita itu bakal bikin 3D dari lingkaran ini ya. Ini kita bakal buat tiangnya. Kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, nanti kliknya itu di bagian yang biru-birunya itu ya. Oke, jangan yang di bagian luarnya, jangan di garis tepinya ya. Kita klik itu. Nah, lalu kita untuk extrude nih kalian bisa pakai shortcut, langsung klik E aja. Kita munculin dulu ya lampunya
biar kita tahu posisinya pas nggak ini tiangnya. Nah, oke. Ternyata pas ya, ada di bawahnya. Langsung kita tarik aja. Oke, ini pas ya ternyata. Nah, ini biar mepet kita tambahin lah ya 180. Kalau udah, kita bisa langsung klik OK aja. Kita hilangin lagi karena kita mau edit tiangnya lagi ya. Nah, ini previewnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita hide lagi. Kita klik bagian atasnya yang ada di tiang itu. Nah, area lingkarannya itu ya. Pastikan kalian ngeklik area dalamnya, jangan garis tepinya. Ini ya, sudah kita klik. Oke, bentar guys. Nah, ini fillet, kalian bisa pakai shortcut F. Nah, itu bisa kita tarik ya, mau ke dalam atau keluar. Nah, nanti pokoknya dia bakal membentuk cekungan gitu. Pakai segini aja kali ya, 5. Oke, ini bagus. Kalau udah sesuai, kita bisa langsung klik OK. Sama ya, nanti yang bawah kita bentuk kayak gitu juga pakai fillet, pakai shortcut F ya, biar lebih cepat. Oh sorry guys, untuk yang bagian bawah ini seharusnya kita nggak pakai fillet, kita pakai extrude aja. Nah ini nggak bisa ya karena kita pakainya fillet, jadi kita harus pakai yang extrude, atau shortcutnya itu bisa langsung pakai E. Nah ini ya, extrude. Nah kalau kita ke atas berarti kita memperpendek panjang tiangnya. Karena kita mau buat kakinya ya, jadi kita perlu panjangin aja ke bawah, nanti bagian bawahnya kita perlebar. Bisa langsung geser aja ke bawah itu ya, kayak gini. Oke, segini aja cukup ya, kita lihat dulu. Nah ini ya yang saya maksud tadi untuk memperlebar ini. Nah ini untuk kaki penyangganya, jadi seperti ini. Kalau kurang lebar kita bisa tambahin aja ya, mungkin 70 atau 80. Ini aku
Oke, segini aja ya. Oke. Nah, kita langsung zoom, kita klik yang bagian penyambungnya ya, lingkarannya itu. Kita bakal edit di sini biar kesannya kayak menyatu gitu nanti. Oke, kita klik tepinya, garis tepinya, langsung klik F aja ya. Nah, itu kita bisa tarik sesuai kemauan kita. Tariknya keluar ya, bisa ke dalam juga gitu. Atau kalau kalian kurang puas gitu, bisa langsung diketik aja mau berapa. Di sini aku pakai segini aja, pakai yang rolling ball ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini tiangnya udah jadi, tinggal kita unhide lagi deh bolanya. Nah, case-nya juga jadi deh seperti ini ya untuk 3D nya. Dan ini belum selesai, kita perlu coloring dulu biar makin real ya. Nah, ini aku putar ya, bentar. Ini bisa kalian lihat dari atas, samping. Oke, lanjut kita langsung ke coloringnya. Kita klik render ya. Nah, ini jadi proses coloringnya itu di render sebelum kita merender. Oke. Nah, ini klik ini. Oke, kita ganti ya warnanya. Terserah kita mau kasih warna kuning, warna orange, merah, kuning, hijau, terserah. Atau kalian kalau mau ngatur mirroringnya nanti ini juga bisa, kayak bayangannya gitu ya. Ini ya kalau kalian mau ubah warnanya itu kepekat atau ada bayangannya gitu ya, pakai roughness. Oke, aku mungkin, atau bisa langsung kalian ketik ya kalau kurang puas atau kurang sesuai. Oke, aku pakai segini aja ringkingnya. Oke, cukup mengkilap. Oke. Lanjut kita kasih efek-efek yang lain ya. Ini di library, ini kita bisa cari sendiri ya. Nah, ini aku mau kasih efek ke lampunya. Kita bisa pilih ya, mau pakai yang a type bold yang
1500 atau yang 800, itu bebas, terserah. Kita bisa langsung drag aja, kita langsung posisiin ke lampunya ini. Nah gini ya. Oke. Atau kalau mau coba yang lain, kita bisa klik aja terus pindahin lagi kayak gitu. Oke, ini kita kasih efek ke tiangnya ya sekarang ya. Karena aku mau tiangnya yang berbentuk yang berwarna silver gitu, nah aku pakai yang ini. Jadi bisa kayak mirror gitu. Nah ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini karena warnanya agak gelap, jadi aku tambahin ya warnanya biar lebih terang. Maksudnya tambahin ke yang lebih cerah. Bisa pilih ya. Sini mungkin aku mau pilih warna putih aja. Oke. Kita langsung unhide ya case-nya yang sudah kita warnain tadi. Nah untuk lihat hasilnya, hasil rendernya itu seperti apa, kita bisa pakai preview ya. Kita bisa pakai preview di sini. Oke, kita bisa pakai preview. Namanya in canvas. Bentar lagi ya. Nah ini kurang lebihnya gini. Nah ini in canvas. Memang proses renderingnya tuh seperti ini ya. Untuk previewnya seperti ini, memang bukan lemot sih, memang seperti ini. Jadi perlu waktu. Nah, di sini bisa terlihat ya lampunya. Nah untuk lebih jelasnya kita tuh bisa langsung render jadi PNG atau JPEG atau JPEG itu ya. Nah itu kita bisa klik render ya. Nah tapi kalau mau render kita ternyata harus nge-save dulu guys. Karena ini proses rendernya juga butuh waktu, jadi aku bakal cantumin hasil rendernya di akhir video nanti. Kurang lebihnya seperti itu video tutorial atau video pemrosesan pembuatan desain lampu 3D. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.